He's coming soon. Bapa, kami bersyukur dan tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu, karena kami boleh merayakan Sabatmu dengan penuh sukacita. Biarlah sorak-sorai kami penuh melimpah di hadapanmu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Masiah kami mengucap syukur, kami berdoa dan kami berseru kepadamu. Amin. Ya, shalom alaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki kembali ibadah Sabat hari ini. Dan saat ini saya memberikan judul daftar Elohim seperti yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang saya beri judul yaitu Mispat, ya saudara. Saya akan sedikit memberikan gambaran bahwa dalam bahasa Ibrani Mispat itu artinya hukum. Jadi sekali lagi seringkali kita salah mengartikan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita salah mengartikan. Karena kenapa saudara? Karena seringkali saat kita berbicara dan berkata kita bilang kata Torah, orang selalu menerjemahkan dengan hukum. Padahal dalam bahasa Ibrani, hukum itu dalam bahasa Ibrani adalah mispat. Sedangkan Torah kalau diterjemahkan itu artinya adalah pengajaran atau teaching. Teaching artinya pengajaran atau teaching, saudara. Sedangkan hukum itu mispat. Oleh sebab itu saya sedikit memberikan gambaran bahwa mispat itu artinya hukum. Dan saya rindu kehilangan Godula Yahweh mulai membiasakan kalau Torah jangan pernah diterjemahkan dengan hukum, saudara. Karena Torah itu artinya pengajaran. Nah, saya akan menyampaikan tentang apa itu mispat, saudara, atau apa itu hukum. Yang pertama, saudara, hukum itu adalah peraturan atau adat yang dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi mispat atau hukum itu ada yang mengatur, ada peraturan. Itu ada suatu peraturan yang dibuat, baik itu adat ataupun pemerintah. Itu ada yang mengikat, saudara, dan dikukuhkan sebagai aturan, saudara. Itu adalah mispat atau hukum. Kemudian yang kedua, saudara, mispat itu undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur berbagai pergaulan hidup tentang kehidupan. Jadi hukum itu ada aturan, ada yang mengatur
Pengaturan tentang hukum-hukum tentang kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, saudara, itu mispat atau hukum itu adalah patokan atau kaidah ketentuan mengenai peristiwa alam dan sebagainya yang tertentu. Artinya sesuatu yang mengikat. Saudara, di sini katakan kaidah atau ketentuan, ada patokannya, dasarnya, saudara. Kita lanjutkan ya. Kemudian yang keempat adalah hukum atau adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim atau vonis dalam pengadilan. Nah, itu hukum. Begitu hakim memutuskan ketok palu, nah artinya itu ada hukum yang harus ditegakkan. Kalau seandainya ada orang yang melanggar dan itu ada sanksinya, dan begitu hakim sudah mengetok palu, berarti ada hukum yang harus ditegakkan. Nah, sekarang kita akan lihat ada beberapa hukum yang saya sudah catat. Ada 5 hukum yang kita kenal, yang kita tahu, saudara, tentang 5 hukum menurut pandangan kita, saudara. Yang pertama adalah hukum alam. Ada istilah hukum alam. Nah, hukum alam itu seperti panas. Ini hukum alam, panas. Orang nggak bisa tolak, saudara. Hukum alam itu seperti panas. Nah, seperti panas, dingin, gelap, terang, itu sudah alam. Jadi kita nggak bisa, saudara, wah panas, kecuali kita yang membuat. Seperti AC itu lain, itu yang membuat manusia. Tetapi saudara, yang dikasih hukum alam itu seperti panas, dingin, gelap, terang. Nah, itu bisa, saudara, yang dikasih bisa ditangkal oleh manusia, saudara. Hukum alam bisa ditangkal oleh manusia. Misalnya kalau panas atau hujan dengan payung. Ini bisa. Oh, supaya saya tidak kepanasan, saya menggunakan payung. Supaya saya tidak kehujanan, saya menggunakan payung, saudara. Supaya saya tidak kegelapan, saya memakai baterai atau lampu. Kalau saya itu supaya tidak terlalu terang atau silau, saya bisa pakai kacamata. Nah, ini hukum alam yang terjadi, saudara. Manusia masih bisa menghindar dari apapun. Jadi saudara, seperti contoh, wah ada mau gunung meletus bencana. Sekarang bisa diprediksi. Orang tahu itu hukum alam yang terjadi, bahwa gunung berapi suatu saat meletus. Tetapi orang bisa tanggal, saudara. Oh, sudah mulai ada tanda-tanda. Dan saat tahu, orang bisa mengungsi, saudara. Kemudian yang kedua adalah adanya namanya hukum rimba. Nah, hukum rimba itu siapa yang kuat dialah yang menang. Jadi kalau hukum rimba itu siapa yang kuat dia yang menang. Nah, hukum yang tidak ada aturan, hukum ini tidak ada aturan, saudara. Makanya namanya disebut hukum rimba. Nggak ada orang namanya kayak istilahnya kayak harimau. Wah, saya tak pilih menu makanan yang ini, enggak. Namanya hukum rimba. Begitu saya bisa menguasainya, saya yang menang. Nah, ini hukum rimba, saudara. Nah, hukum rimba ini hukum yang tidak ada aturan. Tetapi toh manusia bisa lari dan menghindar. Manusia masih bisa lari dan menghindar, saudara. Kalau tahu di situ ada bahaya dan di situ ada orang yang mungkin sifatnya barbar atau semaunya sendiri, saya tak pindah tempat. Masih bisa, saudara. Saya tinggal di sebuah kota dan kota itu rusuh. Saya bisa mengungsi pindah ke kota lain yang penuh damai. Ini adalah hukum rimba. Yang di situ aturannya kacau, saya bisa pindah ke tempat lain yang aturannya lebih tertib dan baik, saudara. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu hukum adat. Nah, hukum adat itu seperti ada di Indonesia. Masing-masing daerah bisa punya hukum adat sendiri-sendiri. Nah, itu sudah ada aturannya. Setiap daerah, setiap provinsi itu punya aturannya sendiri. Ini pun bisa ditangkal sesuai kebijakan adat masing-masing. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah hukum adat. Jadi masing-masing orang bisa atur. Seperti kalau orang Jawa aturannya harus seperti ini. Wah, saya nggak senang tinggal di Jawa karena aturannya seperti ini. Saudara bisa pindah ke tempat lain. Wah, saya pindah aja ke tempat daerah misalnya Medan. Wah, aturannya seperti saya nggak suka, pindah lagi, masih bisa, saudara.
Dan itu sesuai dengan adatnya masing-masing, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah melihat sebuah film. Ini film kayak semacam film di televisi, saudara. Dan saya lihat bagus filmnya, ceritanya. Ada sekali waktu orang berjalan, dia mau ke tempat di daerah Minangkabau atau daerah Padang. Cuman itu muter-muter terus jalannya. Nah, sekali waktu mobil yang dikendarai adalah nabrak kerbau, saudara. Nah, akhirnya kerbau itu sampai mati. Waktu saya lihat filmnya itu, wah, kerbau ini sampai mati. Kemudian harus ganti. Nah, ternyata waktu ganti bukan hanya kerbau yang mati, karena kerbau ini ternyata sedang beranak. Kasihan, karena kerbau ini harus menyusu anaknya. Jadi dihitung sampai akhirnya dia pergi, perjalanannya tertunda. Ada yang punya aturan seperti itu, saudara. Ada yang lain lagi. Setiap daerah masing-masing berbeda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti istilahnya kalau di daerah Kopeng ini, di daerah Kecamatan Getasan ada istilah saparan. Nah, setiap itu adatnya masing-masing. Dan itu setiap daerah berbeda, saudara. Yang terjadi seperti itulah namanya hukum adat. Dan setiap hukum adat ada aturannya sendiri-sendiri, saudara. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah hukum negara. Nah, ini semuanya, saudara. Mau sukunya apa, selama ada di sebuah negara, aturannya yang diikuti adalah negara itu. Nah, hukum negara itu seperti yang tertulis dalam undang-undang setiap negara masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mencuri ayam, hukumannya sekian tahun. Ada orang merampok, hukumannya sekian. Kalau ada orang memperkosa, hukumannya sekian tahun. Atau orang tentang kesalahan apapun, ada hukumannya. Nah, ini setiap negara punya aturannya sendiri-sendiri, saudara. Ada yang orang kalau ketahuan mencuri dihukum gantung, ada juga sebuah negara. Tapi ada juga di negara lain tidak, hanya dihukum saja berapa tahun atau berapa bulan. Inilah yang terjadi, saudara. Setiap negara punya aturannya masing-masing. Nah, kita akan lihat, saudara. Tetapi, saudara, hukum negara ini pun kadang orang masih bisa permainkan. Bisa saja disangkal dengan penyalahgunaan uang. Sehingga kalau orang melanggar dan itu kena denda, asal bayar dendanya bebas dari hukuman. Artinya dengan uang sudah bisa, saudara. Sekarang saya beri contoh. Soal seandainya kita naik mobil terus ketilang, kita didenda, harus bayar tilang. Tidak perlu harus dihukum, tetapi kita harus membayar denda yang sudah menjadi aturan. Ini adalah aturan, saudara, yang sudah dibuat. Oh, tidak punya SIM sekian, tidak pakai sabuk pengaman atau sabuk keselamatan sekian, tidak memakai spion sekian. Ini sudah ada aturannya. Tetapi itu pun orang bisa bayar dendanya dan akhirnya bebas dari masalah. Ini bisa disakal atau ditakal dengan uang. Kemudian bisa dikalahkan dengan pengacara yang pandai bicara. Waduh, ini orang punya kasus berat, tetapi karena punya pengacara yang kondang, yang hebat dan pintar ngomongnya, yang tadinya dia punya masalah, bebas dari masalahnya. Biasanya kalau yang seperti ini kayak artis-artis, itu masing-masing artis punya pengacara sendiri-sendiri. Sehingga kalau mereka punya kasus, masing-masing yang bertemu adalah pengacaranya, saudara. Entah kasus perceraian lah, entah kasus keributan atau permasalahan atau apa saja. Nah, ini masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, tinggal kita punya pengacara siapa, seperti itu, saudara. Kemudian yang selanjutnya, bisa dikalahkan juga dengan penguasa atau orang yang berpengaruh. Saudara, sekalipun melanggar, tetapi karena ada orang yang berpengaruh dan dia memang disegani, bisa saja dia selesai dari masalahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan. Yang terakhir, bisa saja yang salah itu jadi benar, tapi justru yang benar bisa jadi salah. Ini karena yang membuat aturan manusia, tergantung bagaimana orang menegakkan. Bagaimana orang itu membuat aturan-aturan itu yang terjadi, saudara. Kemudian yang terakhir selain hukum, 4 hukum tadi, yang terakhir adalah hukum tabur tuai.
Nah, inilah yang sesuai dengan kitab suci, saudara. Hukum tabur tuai. Nah, hukum tabur tuai, siapakah yang dapat menyangkalnya? Siapa yang dapat mencegahnya? Hukum tabur tuai ini, saudara. Siapa yang menabur, dialah yang akan menuai, saudara. Artinya hukum yang pasti akan terjadi oleh siapapun. Dan orang tidak bisa menghindar atau menyangkalnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat dulu dalam kitab Galatia. Atau Galatia, saudara. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7. Ya, saya bacakan, saudara, sampai 10. Janganlah kamu disesatkan. Elohim tidak dapat diolok-olok. Karena apa saja yang seseorang taburkan, itu juga akan dituai. Sebab ia menabur bagi dagingnya sendiri, dari dagingnya dia akan menuai kebinasaan. Tetapi dia yang menabur bagi ruah atau roh, dan ruah atau roh dia akan menuai hidup yang kekal. Dan kita tidak boleh patah semangat manakala berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya sendiri jika tidak dilelahkan. Oleh karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, perhatikan baik-baik. Oleh karena itu, selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang, dan terutama kepada mereka yang sekeluarga di dalam iman. Amin. Perhatikan ayat 10, saudara. Ayat 10 ini penggenapan dari ayat 7. Di ayat 7 dikatakan, janganlah kamu disesatkan, Elohim tidak dapat diolok-olok. Tidak dapat dihujat. Orang mungkin mau menghujat, tetapi dia yang akan menuainya dengan sendirinya. Karena apa saja yang seseorang taburkan, itu juga akan dituai. Jadi apa yang ditabur itu yang dituai. Oleh sebab itu penggenapannya di ayat 10 buat kita. Dikatakan, oleh karena itu selama kita masih mempunyai kesempatan. Jadi selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, kita gunakan untuk hal yang baik. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Elohim. Karena nanti berarti ada waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatannya sudah hilang. Saya pengen nolong dia, mau menolong orang itu, tetapi saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kondisinya nggak kuat lagi, mau berjalan pun nggak kuat. Kesempatannya hilang. Apalagi kalau orang sudah di garis finish, sudah dipanggil Tuhan, kesempatannya sudah nggak ada. Jadi saudara, oleh karena itu selama kita masih mempunyai kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik. Bukan yang jahat ataupun yang salah, tapi mengerjakan yang baik. Kepada siapa? Orang tertentu? Tidak, kepada semua orang. Jadi kalau semua orang itu tidak pernah dilihat siapapun mereka. Ayatnya di sini dikatakan kepada semua orang. Memang di dalam belakangnya ada yang lain, dan terutama, yaitu kepada mereka sekeluarga dalam iman. Artinya yang nomor satu itu, tapi bukan untuk semua orang, saudara. Ayatnya bukan hanya untuk keluarga yang seiman, tetapi untuk semua orang. Tapi lebih baik kita mulai dulu dari keluarga kita dulu. Amin. Oleh sebab itu kitab suci mencatat apa? Beritakan Injil mulai dari Yerusalem dulu. Artinya keluarga kita dulu seiman. Kemudian ke Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya bukan hanya Yerusalem terus, bukan hanya Yudea terus, bukan hanya Samaria terus, tapi sampai ujung bumi. Nah, di sini ayatnya juga dikatakan, saudara, kepada semua orang, mengerjakan yang baik kepada semua orang selama ada kesempatan. Amin. Jadi jangan pernah tunda untuk berbuat baik. Kepada siapa? Semua orang, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ kita diajarkan banyak hal. Kita akan lihat, saudara. Ya. Jalani kehidupan itu sesuai perintah Dafar Elohim.
Jadi kita menjalani hidup itu bukan sesuai dengan kemampuan kita, dengan keinginan kita, tapi bagaimana dafar Elohim atau firman Tuhan itu dilakukan, diperintahkan. Yang pertama, ayatnya perhatikan, jangan patah semangat, artinya jangan bosen. Jangan patah semangat saat berbuat baik. Kenapa saudara? Karena kita akan menuai pada saatnya. Artinya kalau kita menabur hal yang baik, kita nggak usah pikir suatu saat pasti kita menuai. Amin. Nggak perlu hapus nabur nih, nanti Tuhan balikin saya. Tidak perlu mikir, karena Tuhan pasti nggak mungkin berutang sama kita. Amin. Artinya berbuat baik lakukan saja. Yang pertama, jangan patah semangat. Artinya jangan bosen-bosen untuk kita berbuat baik. Amin. Lebih baik memberkati daripada mengutuki. Amin. Lebih baik kita menabur daripada hanya menuai terus tapi tidak pernah nabur-nabur. Amin saudara. Jadi di sini katakan jangan patah semangat atau bosan berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu lakukan terus selama ada kesempatan. Terus ya kan, dan pada saatnya kita akan menuai. Dan kita tidak tahu saudara. Saya beri contoh. Dulu saudara, waktu Indonesia masih dalam kondisi penjajahan, mikir gak kira-kira bapak leluhur kita yang ikut perang itu mikir, engkau biarin saya nanti akan menikmati kemerdekaannya. Nggak pernah mikir. Tapi dia pasti akan menuai. Yang menuai siapa saudara? Kita sekarang ini. Mereka dulu berjuang, tapi nggak pernah mereka menikmati. Apalagi yang gugur malah nggak menikmati sama sekali. Betul nggak? Tetapi yang menikmati kita, anak cucunya, itu yang menikmati semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Artinya sama dengan kita. Kemudian saudara yang kedua adalah gunakan kesempatan yang ada untuk menjadi pelaku dafar. Ya, pelaku dafar Elohim kepada semua orang, dimulai dari yang paling dekat. Nah saudara yang ini, gunakan kesempatan selama masih ada waktu. Nanti sudah nggak ada waktu susah. Banyak orang begini sudah, nanti aku mau bertobat, nanti aku sudah tua. Memang tahu kita umurnya pasti sampai tua? Belum tahu. Saya mau beribadah rajin, taat setia. Kalau nanti saya sudah umur 40, emang pasti kita sehat terus? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu selama ada kesempatan, itu kita gunakan. Menomor satukan Tuhan, saudara. Amin. Mendahulukan apa yang Tuhan gunakan, berikan waktu kepada kita. Gunakan kesempatan yang ada untuk menjadi pelaku dafar, bukan menjadi pendengar. Kalau pendengar itu banyak, karena kita bisa membaca sendiri juga bisa, tapi melakukan itu yang belum tentu orang bisa. Nah kita akan lanjutkan saudara. Apa yang terjadi dengan hukum tabur tuai tadi? Nah hukum ini pasti digenapi dalam kehidupan kita, karena jelas tertulis dalam kitab suci kita saudara. Tertulis dalam kitab suci kita dan itu pasti digenapi. Kita akan lihat apa yang kita lakukan. Mungkin berbuat baik itu tidak selalu harus dengan materi, tapi dengan tenaga, pikiran, banyak hal itu sudah menjadi berkat. Amin. Menolong orang itu sudah hal yang luar biasa. Tidak harus mengeluarkan uang saudara, tetapi bisa membantu. Makanya kenapa Injil itu dalam bahasa Ibrani disebut besorah, karena artinya kabar baik. Tujuannya supaya umatnya memberitakan kabar yang baik. Amin. Bukan kabar yang buruk saudara, tetapi menjadi kabar yang baik. Kita lanjutkan saudara. Ya, kita lanjutkan. Tabur tuai yang pernah terjadi di kitab suci. Benar nggak tabur tuai pernah terjadi di kitab suci? Kita akan buktikan saudara bahwa tabur tuai pernah terjadi di kitab suci. Yang pertama saya akan kasih contoh buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tabur tuai yang pertama adalah yang terjadi pada diri Kain atau Kain. Kain membunuh Habil dan dia menuai akibat dari pembunuhannya saudara. Kita akan lihat ya ayatnya di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian. Bereshit pasal yang ke-4. Ayatnya yang ke-10. Perhatikan baik-baik ayat 10. Saya bacakan. Dan dia berfirman, apa yang telah engkau perbuat? Suara darah adikmu berseru kepadaku dari tanah.
Maka sekarang terkutuklah engkau dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah saudaramu dari tanganmu. Apabila engkau mengolah tanah itu, ia tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi orang yang menggelandang dengan mengembara di bumi. Dan berkatalah Kain kepada Yahweh, hukumanku berat, lebih dari yang kutanggung. Lihatlah, hari ini engkau telah mengusirku keluar dari tanah ini. Aku akan tersembunyi dari wajahmu, dan aku akan menjadi seorang gelandangan dan mengembara di bumi. Dan akan terjadi setiap orang yang menjumpai aku, ia akan membunuhku. Artinya tabur tuai. Bayangkan saudara, darah orang benar bisa menjerit kepada Tuhan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang melakukan, orang benar teraniaya, dampaknya besar luar biasa. Dari satu orang yang namanya Yesua, dari yang namanya Mesias Yesua, dikorbankan, seluruh dunia mengenal siapa Mesias Yesua. Amin. Dari seorang yang namanya Stephen, dia dirajam, penginjilan menyebar ke seluruh dunia, saudara. Darah orang benar diperhitungkan oleh Elohim. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih ini akhirnya tabur tuai yang terus terlaksana. Akhirnya Kain menuai apa yang pernah ditaburnya saat dia membunuh adiknya. Saudara, hidupnya menggelandang, susah, dan banyak hal. Sampai dia katakan, hukumanku terlalu berat dari yang kutanggung. Begitu penderitaan. Makanya kalau orang pernah melakukan kesalahan itu, rasa ditakutinya pasti muncul. Betul gak saudara? Waduh, aku pernah mencuri, aku rasanya. Coba kalau orang mencuri di tempat daerah tempat ia mencuri, mesti mau lewat situ aja rasa takutnya muncul. Betul gak saudara? Wah, saya pernah melakukan dosa, pasti ketemu orang pun rasanya gak nyaman. Betul gak? Rasa tertuduh itu ada, saudara. Apalagi kalau pembunuhan seperti Kain, saudara. Sampai dia, itu yang kutanggung lebih berat. Kemudian yang kedua, tabur tuai yang kedua, dosa Daud membuat anaknya mati. Yang berdosa Daud, anaknya yang menuai, saudara. Perhatikan baik-baik di dalam kitab 2 Samuel. Saya bacakan ya. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-12, ayatnya 16. Nah, perhatikan, saya bacakan buat saudara sampai ayat 18. Dan Daud mencari Elohim untuk anak itu. Dan Daud terus berpuasa dan masuk ke dalam, lalu tinggal semalam-malaman dan berbaring di atas tanah. Ini adalah anak yang dilahirkan dari perzinahannya dengan Betseba, saudara. Begitu Betseba mengandung, anaknya lahir. Kemudian anaknya sakit, saudara. Nah, pikirnya Daud, dengan saya berpuasa, saya melakukan dosa karena akibat saya suka dengan Betseba, saya membunuh Uria, suaminya Betseba. Jadi suami, begitu dia melihat Betseba sedang mandi dan dia tertarik, saudara, apa yang terjadi? Kemudian dia panggil Uria, suruh perang di paling depan. Supaya apa? Supaya Uria mati. Dan kalau mati, istrinya diambil. Ini kan jahat, saudara. Yang terjadi jahatnya. Padahal Daud ini seorang raja. Kalau cuma mau pingin perempuan atau gadis kan gampang, saudara. Betul gak? Tapi ini miliknya orang. Diambil dengan membunuh suaminya Betseba. Kemudian saat anak itu lahir, kata apa? Dan Daud mencari Elohim untuk anak itu. Dia mencari Elohim. Dan Daud terus berpuasa sampai dibelain puasa. Dan masuk ke dalam, tinggal semalam-malaman dan berbaring di atas tanah. Lu saudara, tidur di atas. Lalu tua-tua di istananya bangkit menemuinya untuk membangkitkannya dia dari tanah. Namun dia tidak mau dan tidak makan roti bersama dengan mereka. Dan terjadilah pada hari yang ke-7. Bayangkan 7 hari, saudara. Hari yang ke-7 anak itu mati. Ini tabur tuai. Akhirnya anaknya pun mati, saudara. Perhatikan ya. Dan anak itu pun mati. Maka hamba-hamba Daud takut untuk mengatakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Karena mereka berkata, ketahuilah anak itu masih hidup
kita berbicara kepadanya dan dia tidak mendengarkan suara kita, bagaimana harus mengatakannya kepadanya? Anak itu sudah mati, maka dia akan melakukan yang jahat. Sampai anak buahnya Daud takut ngomong sama Daud kalau anaknya sudah mati, saudara. Akhirnya dampak dari kejahatannya, anaknya pun mati. Dan terus menerus sampai tahtanya Daud nanti itu berantakan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ini tabur tuai. Sampai dikatakan ayatnya, dan pedang akan selalu mendatangi Daud. Kenapa? Karena ada tabur tuai dosa yang pernah dibuat, saudara. Kita lihat lanjutkan. Yang ketiga, tabur tuai yang ketiga adalah dusta Ananias dan Safira. Ya, dusta Ananias dan Safira dituai dengan kematian mereka, saudara. Ini langsung apa yang dia tabur, langsung dia tuai, saudara. Perhatikan, kayaknya memberi itu baik, saudara. Tetapi karena bukan dari hati yang tulus dan dia mendustai Ruah Kudus, dampaknya mengerikan. Kita baca dulu dalam kitab Sluhim atau kitab Slihim, ya. Kitab Sluhim atau kitab Slihim pasal yang kelima, ayatnya 1. Perhatikan. Dan seorang pria dengan nama Ananias bersama Safira istrinya telah menjual miliknya. Artinya dia menjual tanahnya miliknya. Dan dari jumlah harga itu dia telah menahan sebagian, sementara istrinya pun mengetahuinya. Dan dengan membawa yang sebagian dia meletakkannya di samping kaki para rasul. Dan Kefa berkata, "Hei Ananias, mengapa Satan telah memenuhi hatimu sehingga engkau mendustai Ruah Kudus dan menahan sebagian dari jumlah harga tanah itu? Selagi masih ada, bukankah dia tetap milikmu? Dan setelah terjual, bukankah dia berada dalam wewenangmu? Mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdusta terhadap manusia, melainkan terhadap Elohim." Dan Ananias ketika mendengar perkataan itu sambil terjatuh, dia mengembuskan nafas yang terakhir. Dan ketakutan yang besar terjadi atas semua orang yang mendengar hal itu. Nah, ini tabur tuai. Padahal niatnya Ananias baik, ya saudara. Sangat baik, karena dia ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui para rasul. Tetapi karena dia bohong, saudara, itulah dampaknya. Sampai dia katakan, nih perhatikan ayatnya di sini, saudara, ayat yang keempat, ya. Selagi masih ada, bukankah dia tetap milikmu? Jadi tetap milikmu. Dikatakan juga, dan setelah terjual pun juga milikmu. Gitu loh, tetap miliknya Ananias, dikatakan. Bukankah dia berada dalam wewenangmu? Artinya, kamu tak gunakan untuk apa, ya milik saya, saudara. Dan mengapa engkau menaruh hal ini dalam hatimu? Engkau tidak berdusta kepada manusia, melainkan terhadap Elohim. Makanya saya paling gak suka orang bernazar. Kalau kita membuat event-event tertentu seperti Sukot, saya lebih senang persembahan. Karena kalau saya sudah janji iman, apapun resikonya harus saya lakukan. Ya gak saudara? Saya lebih cenderung, ayo kita persembahan saja. Persembahan sesuai dengan hati kita. Tidak perlu waduh, karena jujur manusia itu gengsinya tinggi. Wah, si A kok memberinya 1 juta ya, saya kan penghasilannya lebih banyak. Kalau saya nggak ngasih 2 juta, waduh saya nggak enak nih. Ini gengsinya manusia itu masih tinggi, saudara. Sehingga wah, saya tak ngasih janji iman 2 juta. Padahal hal yang ditentukan kadang manusia itu sekalipun dilihat kelihatannya luar biasa, belum tentu selalu pas berkatnya itu datang, saudara. Sehingga saat dia sudah berjanji, mau nggak mau harus digenapi. Dan itu mengikat, saudara. Oleh sebab itu saya selalu rindu. Dan saya bersyukur kita tidak pernah janji iman, hanya persembahan pun tetap setiap membuat event selalu surplus. Amin. Selalu berlebihan. Amin, saudara. Dan tidak perlu kita sampai aduh nagih-nagih, tidak, saudara. Dan itu cara Tuhan. Lebih baik kita persembahan, menabur saja sesuai dengan kerelaan hati kita. Amin. Sama seandainya Ananias dan Safira waktu mau menjual, nggak usah bilang nanti aku punya tanah tuh mau tak pakai untuk pekerjaan Tuhan. Nggak perlu bilang gitu. Tetap aja kita. Tapi begitu digerakkan Tuhan, langsung persembahkan. Amin. Jauh lebih baik daripada ngomong dulu, saudara. Amin.
Nah, saya rindu kehilangan Tujulah Yahweh lakukan seperti itu. Tidak perlu kita, wah nanti Pak saya kalau diberkati, tidak perlu ngomong. Lebih baik kalau digerakkan Tuhan, saya akan kerjakan. Amin. Waduh Pak, nanti saya mau jual rumah nih, mau jual mobil nih, mau jual motor nih. Nanti kalau diberkati, nanti separuh tak kasihkan pekerjaan. Nggak usah ngomong. Lebih baik sudah jual-jual saja menjadi milik kita. Tapi kalau rindu memberkati, lakukan saja. Amin. Itu jauh lebih bagus dan tidak perlu mengikat. Di sini sampai Kepa ngomong, selagi masih ada, bukankah dia tetap milikmu? Dan waktu kamu sudah jual, bukankah dalam wewenangmu tetap kuasamu? Tapi karena ngomong dulu nanti tak persembahkan dan diambil sedikit, dikurangi sebagian, saudara, itulah yang namanya mendustai, saudara. Makanya sekali lagi saya rindu saya pun juga membiasakan diri untuk tidak berjanji untuk hal-hal yang mengikat, saudara. Lebih baik saya sungguh-sungguh keluar dari hati. Amin. Dan tidak perlu ditunjukkan orang. Kita mau persembahan tidak perlu ditunjukkan orang. Makanya kenapa kita ada persembahan yang tempatnya ada di depan, supaya tidak perlu mau memberkati, haleluya, belum pun nggak apa-apa. Amin. Karena biar Elohim yang Maha Tahu, yang sanggup memberkati kita. Amin, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa mau menaruh di dalam hatimu begitu? Aduh, ini kok tak jual banyak ya. Mulai ragu, mulai sayang. Nah ini saudara sudah mulai terkuasai oleh yang lain pun. Sama dengan orang kalau mengembalikan perpuluhan, saudara. Coba perhatikan. Pak, saya akan rajin nih. Kalau sudah pas gajinya 1.100.000 kecil, saudara. Betul kan? Wah, 100.000 tak persembahkan. Begitu 10 juta, 1 juta masih kecil. Coba hasilnya 1 miliar. Wah, 100 juta mau tak kasih kan sudah dapat mobil luar biasa nih. Betul nggak, saudara? Orang bisa mulai hitung-hitungan. Lebih baik sudah tidak perlu berjanji mau mengembalikan, haleluya. Enggak pun enggak apa-apa, karena semua untuk pekerjaan Elohim. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, inilah yang dilakukan. Banyak tabur tuai yang akhirnya terjadi dengan luar biasa. Tuhan mengajar kita lakukan yang baik, bukan yang buruk. Selama hal yang baik, kerjakan saja. Makanya saya rindu, hal baik itu tidak selalu memberkati, tidak selalu dengan materi. Dengan kita membagikan dapat Elohim, itu sudah hal baik. Amin. Mau orang aminkan, ya haleluya. Enggak pun juga apa-apa, enggak perlu tersinggung. Betul nggak, saudara? Wah, saya sudah mengirim renungan, enggak diaminkan, ya enggak apa-apa. Mau diaminkan, ya haleluya. Enggak, ya apa. Kalau perlu, kalau saudara bisa share ke tempat orang lain. Amin. Kalau saya sudah buat YouTube, selesai kirim aja ke tempat, bagikan ke teman-teman saudara. Itu jauh lebih menjadi berkat. Amin. Saya nggak membuat YouTube-nya, saya nggak membuat renungannya, tapi saya bisa membagikan ke orang lain. Nama Tuhan, nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Amin. Cukup bantu bagi, itu sudah menjadi berkat yang luar biasa. Yang paling terakhir, Kitab Tehillim pasal 34 atau Mazmur 34 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Surmera wa asetoh hakes shalom berafehu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Amin. Dikatakan sini, jauhilah yang jahat. Kalau sudah tahu hal yang jahat, mending menjauh. Kalau saya nggak kuat di situ, saya akan jauh. Kalau saya tidak biasa memegang uang, jangan jadi bendahara. Nanti kepake uangnya. Betul nggak, saudara? Kalau saya nggak kuat terhadap perempuan, ojo cedak-cedak perempuan. Betul? Kalau saya nggak kuat jabatan, sudah saya jadi orang yang sederhana saja. Amin. Supaya apa? Jauh yang jahat. Sudah tahu di situ tempat maksiat malah mendatangi. Ya ketarik, saudara. Jauh. Lebih baik saya menghindar. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang apa? Baik. Begitu baik, lakukan saja. Jangan pernah menunda. Carilah kedamaian dan kejarlah. Kata kejar berarti berusaha. Yang namanya kedamaian, damai sejahtera dikejar. Nah, sumber damai sejahtera, sumber salom itu ada pada Bapa Yahweh besem Yeshua. Amin. Oleh sebab itu jangan nyantai, tapi kejar Bapa Yahweh besem Yeshua Masiah untuk selalu memperoleh kedamaian dengan penuh sukacita. Amin. Yang terakhir kita baca bersama-sama, bangkit berdiri, kita mulai baca bersama-sama ya. Oke. Siap?
1, 2, 3. Taat hukum dengan setia melakukan dhamma Elohim, maka saya akan hidup dalam shalom bersama Aba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Taat hukum dengan setia melakukan dhamma Elohim, maka kita akan hidup dalam shalom bersama Aba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan.